Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Septiana Dwi Ayu Permatasari, NIM 2006040464015 dari kelas 2020A, jurusan Pendidikan Olahraga, Fakultas Ilmu Olahraga, Universitas Negeri Surabaya. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial mengerjakan soal One Way ANOVA di aplikasi SPSS. Nah, sebelum ke contoh soalnya, saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai syarat one-way ANOVA. Yang pertama, sampel berasal dari kelompok independen, antara kelompok satu dengan yang lainnya tidak ada hubungannya. Yang kedua, variabel faktor bersifat non-metrik atau data kategorik. Jadi, variabel faktornya tidak berbentuk angka. Yang ketiga, data berdistribusi normal, di mana nilai signifikan lebih dari 0,05. Dan yang keempat, varian antar kelompok harus homogen. Ini nantinya nilai signifikannya juga lebih dari 0,05. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya, yaitu orang peneliti ingin membandingkan laptop dengan merek Lenovo, Acer, Asus, dan Toshiba, di mana para pembeli laptop di toko ini hanya dihadapkan pada keempat merek tersebut. Kemudian akan diteliti tentang satu, berapakah rata-rata penjualan keempat laptop tersebut. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam penjualan tersebut. Nah, untuk minggu pertama, Lenovo 52, Acer 48, Asus 34, dan Toshiba 32. Untuk minggu kedua, Lenovo 45, Acer 36, Asus 32, dan Toshiba 33. Dan seterusnya sampai minggu ke-10. Nah, sebelum kita masuk ke aplikasi SPSS, kita masuk dulu ke aplikasi Microsoft Excel. Nah, ini dia Microsoft Excel dari data penjualan laptop. Kita buat seperti ini. Nah, untuk merek 1 ini, untuk penjualan Lenovo, merek 2 ini untuk penjualan Acer, merek 3 ini untuk penjualan Asus, dan merek 4 ini untuk penjualan Toshiba. Oke, langsung saja kita blok semuanya untuk merek dan penjualannya. Setelah itu kita copy. Nah, setelah itu kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, kita masuk ke variable view. Untuk name yang pertama, kita tuliskan X, di mana X ini nantinya adalah variabel faktornya, lalu kita enter. Untuk desimal, kita nolkan karena tidak ada pecahan desimalnya. Untuk label, kita tuliskan merek. Untuk values, kita klik tanda titik 3. Untuk value 1 itu label Lenovo. Kita add. Untuk value 2 itu label Acer. Untuk value 3 labelnya Asus. Dan untuk label 4 labelnya Toshiba. Kita oke. Nah, untuk yang name kedua itu Y, kita enter. Untuk desimalnya kita nolkan juga. Untuk labelnya kita beri penjualan. Nah, setelah itu kita masuk ke data view. Nah, di sini kita paste dari copy di Microsoft Excel yang tadi. Nah, sudah muncul seperti ini datanya. Ini. Nah, untuk langkah-langkah yang pertama, kita akan menguji homogenitas. Bukan, maksud saya menguji normalitas. Yang pertama, kita klik Analyze. Yang kedua, Descriptive Statistik. Setelah itu, kita klik Explore. Untuk merek, kita masukkan ke Factor List.
penjualan kita masukkan ke dependent list, setelah itu plot, setelah itu uji normalitas dicentang. Setelah itu continue, lalu oke. Kita tunggu dulu. Nah, ini dia hasilnya. Nah, kita ke di sini, text of normality. Untuk merek Lenovo, nilai signifikannya 0,678. Untuk Acer, nilai signifikan 0,372. Untuk Asus, nilai signifikan 0,613. Untuk Toshiba, 0,950. Dari keempat merek tersebut, sudah jelas bahwa nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Setelah itu kita kembali ke data yang ini. Untuk langkah yang kedua, kita akan uji ANOVA sekaligus homogenitas. Pertama, kita klik Analyze, setelah itu Compare Means, setelah itu kita klik One Way ANOVA. Untuk merek, kita masukkan ke faktor, ke penjualan, kita masukkan ke dependent list, setelah itu klik Post. Nah, di sini kita centang pada Tukey. Lalu continue. Untuk option, kita centang pada descriptive dan homogeneity of variant text. Setelah itu continue. Lalu oke. Nah, di sini sudah terdapat output untuk SPSS uji ANOVA. Oke, langsung saja kita lihat untuk deskriptifnya. Nah, untuk rata-rata laptopnya, itu untuk Lenovo 45,30, untuk Acer 41,10, untuk Asus 39,00, untuk Toshiba 35,70. Nah, untuk keseluruhan rata-rata itu 40,28. Nah, ini untuk jawaban nomor pertama, yaitu 40,28 untuk rata-rata penjualan laptop tersebut. Nah, untuk rata-rata tertinggi itu ada pada Lenovo 45,30. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.